bertemu di tempat ini untuk kita melakukan kegiatan rekoleksi bersama dalam menyambut perayaan Natal 25 Desember 2022. Memberi mereka makan. Dari mana makannya? Kemudian dia minta, apa yang kamu punyai? Lalu ada roti, ada ikan. Lalu dia mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu membagi-bagikannya. Mereka makan sampai kenyang. Yesus punya kepekaan kepada situasi. Dia berbelas kasih. Dia tanggap pada situasi yang ada. Dia sensitif. Situasi meminta dia untuk berbuat sesuatu. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang sudah menjadi manusia. Apakah ini minuman karena kelebihan atau karena kekurangan? Karena apa? Karena kelebihan. Mereka itulah yang harus memberi orang banyak itu makan. Kamu yang harus memberi mereka makan. Kenapa? Satu. Kedua, kenapa mereka berani untuk memberi roti dan 2 ekor ikan saja? Tapi mereka berani. 2 pertanyaan. Kenapa? Yang depan, 2 dari depan ini kelompok 1. Lalu belakangnya kelompok 2 ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya, betul begitu. Makan jasmani, sekarang kita mau bicara makan rohani. Yang pertanyaan pertama, menurut kami karena Yesus tergerak akan belas kasih. Yang kedua, karena para murid percaya bahwa Yesus mampu membuat mujizat untuk membagikan makan kepada 5.000 orang dari 2 ikan dan 5 roti. Itu aja, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Pater yang bisa memberi kesempatan kepada kami anggota operasi untuk saling berbagi pengalaman dalam iman. Cerita tadi sangat, yang Bapak angkat ini betul-betul sangat indah, sangat bagus. Kalau kita lihat, siapa yang berani secara manusia itu, supaya kemuliaan Tuhan diagungkan. Bahwa dari yang kecil-kecil itu pun kita harus seperti yang terjadi di Koperasi Pintu Air. Kami ini cari dari orang-orang yang kecil. Sekarang ada sedang bergerak untuk dibangun menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sesuai dengan mujizat yang Bapak katakan tadi, seandainya murid-murid bawa lalu mereka sendiri bagi, tidak ada janji apa-apa. Dorang menghadapkan kepada Kristus yang sumber. Kenapa Tuhan memerintahkan kepada kita, kamu harus memberi makan? Di sini saya percaya bahwa kita adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Tuhan untuk kita melayani dan orang-orang yang saling percaya dengan mujizat Tuhan. Ketika Tuhan sudah pilih, berarti kita percaya dengan mujizat Tuhan. Maka mereka makan bersama dan diberkati oleh Tuhan. Jadi yang diajarkan di sini adalah bahwa kita saling memberi satu sama lain. Di Koperasi Pintu Air yang paling saya ikuti itu adalah solidaritas, di mana yang kita punya kekurangan, kelebihan, kita saling memberi, melengkapi. Satu orang memberi membantu yang lain. Nah, ini gambaran bahwa kalau kita punya, kita beri.
Kalau kita punya, kita beri. Dari sedikit itu kalau kita kumpul menjadi satu, pasti banyak. 5.000 orang itu kalau mereka kumpul makanan mereka lebih. Buktinya. Terus modal apa? Ya. Saya pribadi tidak punya modal. Kasih makan, kalau untuk KTP Lolo ada 1.137 orang. Tentu pribadi saya tidak sanggup kasih makan mereka. Tetapi di dalam kebersamaan yang dikatakan solidaritas, tentu ada. Keyakinan, iman pasti akan terlayani yang tidak terjangkau. Jadi dia mau membeli karena persaingan. Itu kan stupid. Meskipun dia tidak butuh dan kena persaingan, dia beli. Itu kan menghancurkan ekonomi. Beli HP bermerek Samsung A3, meskipun dia tidak butuhkan tapi kena persaingan, dia mau supaya lebih up to date, dia beli. Uang tidak ada, tapi yang penting beli dulu. Dia tidak butuh. Ini kan menghancurkan ekonomi. Itu dibutuhkan kebijaksanaan. Anda butuh baru Anda beli. Jangan beli tidak Anda butuhkan, itu kan merusak hubungan ekonomi. Mary, bagaimana perasaan Anda pertama ketika menjadi anggota Covid Pintu Air? Pertama itu saya senang, bahagia juga karena bisa masuk di Koperasi Pintu Air. Di Koperasi Pintu Air juga itu bisa banyak belajar, maksudnya kayak bisa kita kenal kawan juga, maksudnya kayak ada pengalaman baru gitu yang kita dapat, kawan baru juga gitu, terus kayak di dalam kantor juga itu happy sih semuanya, senang. Saya bergabung di KSP Covid Pintu Air. Syaratnya untuk sementara ini saya kan menjadi relawan di Covid Pintu Air. Persyaratannya untuk menjadi relawan, sesudah itu menjadi karyawan kontrak di situ, kita harus memenuhi ada persyaratan, kita harus mendaftar menjadi anggota dulu. Karena persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.